Tiga rumah terbakar di Kelurahan Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kebakaran diduga akibat ulah seorang istri yang nekat membakar suaminya saat tidur. Akibat kejadian ini, korban terluka bakar hingga 80%. Sambil makan pagi, ada bunyi, bunyi seperti pukulan begitu. Kita lompat keluar, api sudah menyala besar. Api langsung menyala besar. Jadi tidak tahu sumber apinya dari mana. Yang pasti di tengah sini, di ruangan tengah sini, api sudah membesar tinggi. Selain membakar 3 rumah, api juga menghabiskan sebuah minibus dan 2 motor. Kini kasusnya dalam penyelidikan polisi. Dari Alor, Nusa Tenggara Timur, Dani Manu Ainis melaporkan. Sejumlah emak-emak geruduk sebuah rumah di Desa Karanganyar, Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung. Mama ini mengaku menjadi korban penipuan oleh pemilik rumah berinisial SP dan rekannya SG dengan kerugian mencapai 100 juta rupiah. Aksi penipuan ini dilakukan dengan modus dukun pengganda uang. Korban juga membawa bungkusan kain berwarna putih dan berbagai jenis kembang sebagai syarat dari ritual yang diminta oleh pelaku. Aksi penipuan dilakukan sejak 5 bulan lalu. Masing-masing korban dimintai uang secara bertahap, baik secara langsung maupun melalui transfer rekening hingga mencapai puluhan juta rupiah. Uang itu sebagai syarat penarikan uang goib sebesar 27 miliar rupiah yang dijanjikan oleh pelaku. Kita semedit ada 5 bulanan lah. 5 bulanan? Ya kalau di kamar kita nyewa tempat gitu, di kosan, kita adain ritual-ritual. Tapi kan kita udah lama mau kekeluargaan, tapi kok ujungnya sampai sekarang nggak ada keputusan. Terus kemudian kita sudah kumpul. Saat digeruduk, pelaku sudah tidak ada di rumahnya dan diduga telah melarikan diri. Para korban juga sudah melaporkan kasus penipuan ini ke polisi. Dari Lampung Selatan, Lampung, Ruslan Ainis melaporkan. Anda menyaksikan Sido Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Togi Snaga. Dan seperti biasa pemirsa, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sido Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Ribuan santri dari berbagai pondok pesantren di wilayah daerah istimewa Yogyakarta gelar aksi solidaritas. Kejaksaan Agung menetapkan Thomas Trikasih Lembong tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Ya, korban tewas akibat badai Trami di Filipina bertambah menjadi 126 orang. Pemirsa, kita awal informasi hari ini, ribuan santri dari berbagai pondok pesantren di wilayah daerah istimewa Yogyakarta menggelar aksi solidaritas santri. Ya, aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas atas penganiayaan santri dan mendesak pihak Bosyan mengusut tuntas kasus tersebut. Ribuan santri yang tergabung dalam Santri Nusantara ini menggelar aksi solidaritas santri memanggil, santri melawan, dan santri menggugat di halaman Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Selasa siang. Aksi digelar menyusul terjadinya kasus penganiayaan dan penusukan santri. Mereka menuntut polisi menangkap dan memproses hukum para pelaku penganiayaan dan penusukan santri yang terjadi di wilayah Prawiro Taman, Yogyakarta. Berikan keadilan untuk korban dan keluarga. Mereka juga menuntut adanya jaminan keamanan di lingkungan masyarakat. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera menangkap semua pelaku, memprosesnya secara hukum dan menyeretnya ke pengadilan guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.
Menanggapi aksi ini, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Pol Suwondo Nainggolan menyatakan pihaknya telah berhasil menangkap semua pelaku penganiayaan, termasuk pelaku penusukan terhadap santri. Kami sudah melakukan penangkapan bersama dengan masyarakat 2 orang, lalu bertambah menjadi 3 orang, lalu dari 5 orang ini kami dapat siapa yang memberikan mereka mengumpulkan mereka tadi malam ketangkap jam 18.00. Dan yang lebih alhamdulillah pelaku yang melakukan penusukannya tertangkap tadi malam jam 23.00. Kepada seluruhnya, ini semua karena Gusti Allah, doa dari para santri dan tentunya para romo-romo kiai-kiai kita. Selain itu, dalam aksi ini mereka juga mendesak pemerintah meninjau ulang dan merevisi peraturan daerah tentang pengendalian, pengawasan minuman beralkohol, serta pelarangan minuman oplosan agar lebih efektif dalam mencegah tindakan kriminal. Dari Yogyakarta, Kunanto Farhan, iNews melaporkan. Kematian siswi calon pramugari di Asrama Pendidikan Penerbangan di Medan, Sumatera Utara masih menjadi misteri. Ya, keluarga menduga kematian korban janggal karena korban mengirim video sedang menyanyi 1 jam sebelum ditemukan tidak bernyawa. Ade Nurul Fadila, 19 tahun, sempat mengirimkan video dirinya sedang menyanyi 1 jam sebelum dikabarkan meninggal dunia di Asrama Pendidikan Calon Pramugari di Medan, Sumatera Utara 1 Oktober lalu. Curiga kematian anaknya tidak wajar, keluarga melalui kuasa hukum melapor ke Polda Sumatera Utara, termasuk mengajukan ekshumasi untuk keperluan otopsi. Keluarga mengaku terdapat luka lebam di leher serta jari tangan dan kaki yang membiru. Selain itu, jejak digital dari ponsel korban ada sebagian yang terhapus dan kunci telepon sudah terbuka. Sampai detik ini ya, belum ada perkembangan apapun dari pihak kepolisian dan kita juga masih menunggu. Ya, kita sedikit kecewa sih, sudah hampir seminggu belum ada perkembangan apapun. Sementara itu, Polda Sumatera Utara mengaku telah menerima laporan keluarga korban. Kasus ini kini dalam penyidikan, termasuk akan melakukan otopsi. Mengundang ataupun meminta klarifikasi pihak-pihak yang terkait di antara pelapor itu sendiri, kemudian lembaga atau pihak kampus yang menjadi tempat yang bersangkutan selama ini melakukan atau melaksanakan pendidikan. Jadi kita tunggu proses itu yang tentu nanti akan kita sikapi oleh penyidik di Treskrim. Ade Nurul Fadila diketahui 2 bulan menjalani pendidikan jurusan pramugari penerbangan. Ia ditemukan tidak sadarkan diri di kamar asramanya dan dinyatakan meninggal dunia saat dilarikan ke Rumah Sakit USU Medan. Dari Asahan dan Medan, Sumatera Utara, Ulil Amri dan Aminur Rashid, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana peninjauan kembali jilid 2 yang dilakukan atau diajukan oleh Jessica Kumala Wongso. Agenda persidangan perdana ini adalah pembacaan memori kasasi dan pengambilan sumpah saksi dari pihak Jessica. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana peninjauan kembali jilid 2 yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso, terpidana pembunuhan kopi sianida terhadap Wayan Mirna Salihin. Jessica tampak menghadiri langsung agenda sidang perdana tersebut, didampingi oleh kuasa hukumnya. Agenda persidangan perdana ini adalah pembacaan memori kasasi dan pengambilan sumpah penemu novum atau bukti baru bernama Helmi Bostam. Adapun novum yang dibawa pihak Jessica berupa rekaman tayangan dialog ayah Mirna yakni Darmawan Salihin di salah satu televisi pada 7 Oktober 2023 dan flash disk rekaman CCTV lengkap di Cafe Olivier.
Pemirsa, sebelumnya Jessica Kumala Wongso terpidana kasus kopi sianida resmi bebas bersyarat pada 18 Agustus 2024 lalu. Jessica bebas usai menjalani 8 tahun penjara dan harus wajib melapor hingga tahun 2032. Jessica Kumala Wongso terpidana kasus kopi sianida dengan korban Mirna Salihin bebas bersyarat pada 18 Agustus lalu dari Lapas Pondok Bambu. Jessica bebas usai mendapat remisi 58 bulan 30 hari. Namun dirinya masih harus wajib lapor sampai tahun 2032. Berbagai upaya hukum sebelumnya telah ditempuh Jessica agar dirinya dinyatakan tidak bersalah. Usai divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jessica kemudian mengajukan banding pada 7 Maret 2017 di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 20 tahun. Gagal di tingkat banding, Jessica kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun juga ditolak pada 21 Juni 2017. Saat itu, Artijo Alkostar bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim dalam sidang kasasi Jessica. Kemudian pada 2018, Jessica pernah mengajukan peninjauan kembali, namun ditolak. Jessica tetap dinyatakan bersalah dan divonis dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Sebagai informasi, Mirna Salihin meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica di sebuah kafe di Jakarta pada 6 Januari 2016. Saat itu, hasil pemeriksaan Puslap Polri menunjukkan Mirna meninggal akibat keracunan sianida. Pemirsa, sejumlah menteri dipanggil ke kantor Wakil Presiden oleh Gibran Rakabuming Raka untuk menjalani rapat tertutup. Rapat membahas sejumlah hal, diantaranya percepatan pengentasan stunting dan digitalisasi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar rapat tertutup dengan 3 menteri di kantor Wakil Presiden Jakarta. Gibran bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Menteri dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, Wihaji dan Isyana Bagusoka. Pertemuan juga dihadiri oleh Menteri PPN, Kepala Bappenas. Dari informasi yang diterima, pertemuan tersebut ini membahas percepatan stunting dan prioritas digitalisasi. Kita kan ada Perpres 72 tentang penanganan stunting. Kebetulan kita harus laporan minimal 2 kali dalam setahun berkenaan dengan TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting. Angka kelahiran turun, angka pernikahan juga turun, itu juga masuk pembahasan, Pak? Ya, didiskusikan, nanti ada treatment dan menjadi bagian dari program kerja yang nanti tentu saya laporkan kepada Pak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto perintahkan semua Menteri Kabinet Merah Putih dan juga pejabat eselon 1 untuk gunakan mobil dinas produk dalam negeri Maung Pindad mulai pekan depan. Ya, tidak ada lagi pejabat yang menggunakan mobil impor. Jajaran anggota Kabinet Merah Putih tak lagi menggunakan mobil impor mulai pekan depan. Mereka akan menggunakan mobil dinas produksi dalam negeri buatan PT Pindad Persero. Wakil Menteri Anggito Abimanyu menyatakan kendaraan yang digunakan Menteri, Wakil Menteri hingga pejabat eselon 1 adalah Maung Pindad. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah menggunakan Maung Garuda saat pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 lalu. Arahan Pak Prabowo untuk Kabinet Merah Putih menggunakan mobil Maung, mobil dari Pindad buatan anak bangsa, buatan dalam negeri, itu merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa karena memang kita menginginkan adanya kebijakan dari pimpinan tertinggi yang berpihak kepada anak bangsa, berpihak. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan mobil Maung akan dibeli bukan disewa sebagai bentuk investasi negara. Gini, Maung ini adalah beliau ingin ya semangatnya itu kita harus punya mobil buatan Indonesia sendiri gitu.
Jadi nggak ada juga yang perlu diramein, apa ya ramenya gitu. Doain aja, doain biar Pindad bisa segera memproduksi. Nanti skemanya langsung semua menteri dan wakil menteri itu langsung diganti semua, Mas? Dulu toh cukup kemampuan berproduksinya. Totalnya kan juga ada. Semua kan belum tentu kita sudah mampu gitu loh, Pak. Total kabinet kan ada semangatnya gitu loh. Tetap. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PT Pindad Persero telah mendapat orderan 4.600 kendaraan mobil maung dari Kementerian Pertahanan untuk 2 tahun ke depan. Ya, Pindad tentu sudah menyiapkan sesuai dengan orderan dari Kementerian Pertahanan itu kurang lebih 4.600 maung untuk 2 tahun ke depan. Dan tentu alokasi daripada produksinya ya nanti di situ. Maung Garuda, mobil kepresidenan ini nampak gagah dengan cat putih berplat Indonesia 1 lengkap dengan emblem Garuda di bagian belakang. Penggunaan Maung Garuda sebagai kendaraan kepresidenan merupakan momentum bersejarah karena merupakan hasil karya anak bangsa. Maung Garuda memiliki bobot 2,95 ton, panjang 5,05 meter, dan lebar 2,06 meter, serta tinggi 1,87 meter. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJH keluarkan aturan yang mewajibkan sertifikat halal bagi produk yang beredar di Indonesia. Aturan ini dianggap memberatkan oleh sebagian kalangan. Kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hingga jasa penyembelihan telah diresmikan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Tarif yang dibebankan kepada pelaku usaha cukup beragam, mulai dari 0 hingga Rp300.000 bagi usaha mikro dan kecil, 5 juta bagi pelaku usaha menengah, dan 12,5 juta rupiah bagi pelaku usaha besar. Adanya biaya lebih yang dibebankan kepada para pelaku usaha ini dikhawatirkan akan menaikkan harga dasar dari produk bersertifikat halal yang beredar di tengah masyarakat. Daya beli masyarakat yang relatif rendah akibat berkurangnya pendapatan berpotensi semakin memperpanjang deflasi yang melanda Indonesia. Informasi seputar kecelakaan terjadi antara sepeda motor dengan truk trailer di Cilegon, Banten akan hadir usai jeda. Tetaplah di Sindo Today. Terima kasih masih bersama kami di Sido Today. Pemirsa, viral di media sosial sebuah warung makan Padang di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dirazia ormas karena pemilik warung bukan orang asli Padang. Inilah video yang viral di media sosial memperlihatkan razia terhadap rumah makan Padang yang berjualan di depan Rumah Sakit Walet, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam video tersebut terlihat sekelompok orang yang diduga tergabung dalam Perhimpunan Ikatan Keluarga Minang merazia rumah makan Padang yang tidak dimiliki oleh orang asal Padang. Pihak pedagang sempat kaget dengan kedatangan kelompok IKM tersebut. Bahkan pihak Minang Padang juga sempat melarang rumah makan tersebut dengan tulisan Padang. Kelompok IKM juga mencopot tulisan masakan Padang yang terpasang di kaca etalase. Didatangkan oleh IKM, Ikatan Keluarga Minang ya. Itu kita dikasih pilihan sama dia mau tetap harga 10.000 tapi masakan Padangnya dicopot. Yang satu lagi mengikuti harga dia sesuai harga dia yang udah ditentuin harga Padangnya. Tapi masakan Padangnya tetap dipakai. Kaget sih datangin nama IKM gitu. Berapa orang waktu itu? Sekitar 7 orang sama 1 polisi. Akibat kejadian tersebut, rumah makan sepi pembeli. Pedagang berharap agar pihak kepolisian dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini, lantaran mereka juga sebagai pedagang dari PKBM, binaan dari Kodim, agar dapat berjualan kembali. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan.
Bisa selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Traslinda di studio NTMC Polri. Ya, Brigadir Traslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Ya baik, terima kasih Yasmin dan juga Togi di studio. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita mulai dari kawasan yang pertama, Sleepy Palmera, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, seperti yang Anda lihat juga, arus lalu lintas di kawasan ini nampak mengalami perlambatan kecepatan di antrian traffic light ini mencapai 200 meter. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan 20 sampai dengan 30 km per jam. Terlihat juga dominasi kendaraan pada pagi hari ini, yaitu kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4. Untuk itu, bagi para pengguna jalan tentunya Anda selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan dan tertib pada antrian di lampu merah. Kemudian untuk arus lalu lintas di tol dalam kota Cawang Grogol saat ini masih dalam keadaan ramai lancar. Kita tinggalkan Sleepy Palmera, Jakarta Barat. Selanjutnya kita beralih ke Pospol Cisarua, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Puncak yang akan mengarah ke Jakarta ataupun Ciawi saat ini dalam keadaan ramai lancar, namun antisipasi banyaknya kendaraan yang parkir di median jalan. Hal ini menjadi dampak perlambatan kecepatan pada pagi hari ini. Kemudian di arah sebaliknya, Ciawi yang akan mengarah ke Jakarta dalam keadaan ramai lancar, sesekali mengalami perlambatan dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Kita tinggalkan Pospol Cisarua, Jawa Barat. Selanjutnya kita beralih ke Pospol Karanganyar, Kebumen. Arus lalu lintas dari Gombong yang akan mengarah ke Sruweng saat ini dalam keadaan ramai lancar. Dari Sruweng yang akan mengarah ke Gembong juga dalam keadaan ramai lancar. Namun nampak pada gambar saat ini yaitu perlintasan kereta api. Kami harapkan bagi para pengguna jalan tentunya Anda selalu berhati-hati untuk tidak melanggar lintas kereta api saat kereta api akan melintas, karena hal ini berbahaya bagi para pengguna jalan tentunya. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari Citoworo, Surabaya. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan mengarah ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani saat ini dalam keadaan ramai lancar, dan dari arah sebaliknya juga dalam keadaan ramai lancar. Bagi para pengendara tentunya kami harapkan Anda yang akan melewati jalur ini agar tetap menjaga batas kecepatan kendaraan Anda, serta ikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian kami juga menginformasikan berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi 203 kasus laka lantas dengan rincian 29 meninggal dunia, 28 luka berat dan 308 luka ringan. Dari 203 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Dan pemirsa, besar harapan kami Anda dapat memperhatikan keselamatan di jalan demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Yasmin dan juga Togi, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Traslinda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kejaksaan Agung menetapkan Thomas Trikasih Lembong ini sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Mantan Mendak periode 2015 hingga 2016 itu ditetapkan sebagai tersangka bersama tersangka lain berinisial DS.
Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula. Kejagung menjelaskan pihaknya memilih 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Thomas Lembong sebagai tersangka. Akibat korupsi ini negara diduga rugi 400 miliar rupiah. Selain Thomas Lembong, Kejagung juga menetapkan 1 orang tersangka lain berinisial DS yang merupakan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Menetapkan status saksi terhadap 2 orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut adalah 1. TTL selaku Menteri Perdagangan periode 2015. Yang kedua, tersangka atas nama JS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI. Selain menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016, Thomas Lembong juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di periode pertama Presiden Joko Widodo. Tom Lembong langsung dibawa ke Rutan Salemba. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil dinas Camat Baito, Konawe Selatan yang kerap ditumpangi Guru Supriyani selama menjalani proses hukum diduga ditembak orang tak dikenal. Penembakan diduga sebagai bentuk teror ini terjadi usai sidang pembacaan eksepsi Supriyani. Mobil dinas Camat Baito diduga ditembak orang tidak dikenal usai sidang kedua Guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin kemarin. Mobil yang kerap digunakan Guru Supriyani ini diduga ditembak di depan SD Negeri 3 Baito. Saat ditembak, mobil minibus berplat merah ini dikemudikan Kasih Pemerintahan Kecamatan Baito sekaligus PJ Kades Ahuang Guluri saat hendak menuju kantor kecamatan. Ada insiden, ini mobil dinas camat yang biasa juga dipakai, tapi tadi itu ditembak. Nah, ini yang kami lagi identifikasi dia tembak, tapi waktu ditembak ini bukan Pak Camat yang bawa, ada kepala desa yang bawa. Sepulang dari sidang, kami lagi makan, Pak Desa Ahuang Guluri pulang di rumahnya, sekitar 1 jam berselang, beliau balik, saya lagi duduk-duduk di aula, situ di tribun, kemudian Pak Herman menelpon, katanya mobil ada yang terkena peluru. Tapi saya belum bisa pastikan peluru apa, makanya kami langsung ke sana. Kita dapat informasi, satu ke TKP, saya lihat ini semua. Jadi untuk sementara tunggu tim idem dari Polres. Ya. Untuk sementara saya. Mobil ini mau dibawa kemana ini? Oh, di Polsek dulu. Sambil menunggu tim idem dari sana. Tak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini, namun kaca sebelah kiri di kursi tengah retak hingga nyaris berlubang. Kejadian ini pun dianggap sebagai teror terhadap Supriyani. Sebelumnya, mobil ini kerap ditumpangi Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi selama menjalani sidang. Saat ini kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani masih terus berlanjut di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Sementara itu, sidang lanjutan kasus Guru Supriyani kembali digelar pada Selasa kemarin di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Agenda sidang pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa. Tidak dapat diterima karena berdasarkan hasil penyidikan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan dan melanggar kode etik. A. Penyidikan tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani yang dituntut orang tua murid karena dugaan penganiayaan kembali digelar di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Agenda sidang kali ini merupakan pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa. Pengajuan eksepsi karena kuasa hukum merasa keberatan atas dakwaan jaksa terkait kasus penganiayaan terhadap anak muridnya. Meski mengajukan keberatan, namun kuasa hukum berharap agar eksepsinya ditolak oleh majelis hakim. Hal ini agar persidangan bisa dilanjutkan ke pokok perkara untuk mengungkap adanya kejanggalan dan dugaan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tapi di permohonan kami tadi, kami meminta majelis hakim agar menolak keberatan kami. Nah ini kan aneh kan, kita meminta keberatan tapi kita minta menolak. Kenapa? Supaya persidangan ini bisa dilanjutkan kepada pokok perkara. Ya, karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu. Sementara Kepala Kejaksaan yang juga bertindak sebagai jaksa penuntut umum sepakat dengan apa yang dimohonkan oleh kuasa hukum agar sidang dilanjutkan dengan pokok perkara. Kita sependapat dengan penuntut umum, jaksa penuntut umum dengan penasihat hukum sependapat terkait untuk dilanjutkan ke pokok materi. Yang tidak disetujui dari jaksa penuntut umum apa itu? Materi apa? Yang tidak saya... Ya karena tidak masuk ke dalam ranah eksepsi. Ya, ada beberapa poin. Tadi memang kita tidak terlalu poin-poin pada penasihat hukum. Saya hanya menyebutkan poin-poin tertentu ya. Penasihat hukum tidak memenuhi pasal 156 dalam KUHP itu aja. Setelah jaksa penuntut umum menanggapi eksepsi dari penasihat hukum terdakwa, sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda putusan sela oleh majelis hakim. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Bisa benarkah guru honorer Supriyani dikriminalisasi dan apakah benar orang tua korban meminta sejumlah uang untuk berdamai? Dan berikut dialog lengkap rekan Davi Pratama dengan kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dan orang tua korban Wibowo Hashim dalam program iNews Sore. Iya, mediasi memang itu kan sudah beberapa kali dilakukan. Ya. Pada tahap penyidikan sebelum ke penuntutan itu sudah berapa kali. Tapi intinya sebagaimana yang kami sudah sampaikan sebelumnya bahwa mediasi ini tidak tercapai karena adanya permintaan sejumlah uang yang tidak bisa dipenuhi oleh Supriyani. Itu. Jadi 50 juta gitu. Jadi ini kenapa tidak bisa tercapai seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan mediasi setelah di pengadilan, setelah perkara ini dimajukan ke pengadilan, kan kemarin ada permintaan mediasi lagi, tapi kami menyampaikan bahwa ini karena sudah di ranah persidangan, apalagi mediasinya ternyata kami menilai ada niatan buruk. Jadi mediasinya adalah untuk bagaimana memaksa supaya Ibu Supriyani mengaku salah dan meminta maaf. Nah, itu kan yang tidak bisa dilakukan oleh Ibu Supriyani karena memang dari awal, di pemeriksaan awal, baik dalam pemeriksaan di penyidikan maupun di penuntutan, Ibu Supriyani sudah tegas menyatakan bahwa tidak pernah memang melakukan penganiayaan atau pemukulan tersebut. Oke, tapi orang tua ini masih yakin bahwa Ibu Supriyani melakukan hal tersebut, Pak? Ya, keyakinan orang tua saya pikir ya karena cerita dari anaknya. Kan sebagaimana kronologis kan kita sudah tahu bersama bahwa awalnya anak ini kan mengaku jatuh di sawah kan, tapi kemudian karena didesak oleh ayahnya, karena ayahnya tidak percaya bahwa dia jatuh di sawah, kemudian dia membuat pengakuan bahwa dipukul oleh guru Supriyani, seperti itu kan. Nah, tadi kita kan sudah menjalani proses sidang tadi kami periksa 3 anak kan. Nah, ini coba kita lihat bahwa dari ketiga anak ini kami periksa bahwa memang banyak keterangannya yang berbeda dengan apa yang diberikan di kepolisian. Karena kami lihat bahwa keterangan-keterangan yang diberikan di kepolisian ternyata adalah keterangan yang hampir mirip semuanya. Jadi kami menganggap itu copy paste. Nah, setelah kami periksa di persidangan, oh ternyata banyak perbedaan. Nah, disinilah kami semakin yakin bahwa memang ini ada sebuah permainan lah di tingkat penyidikan seperti itu. Selama proses penyidikan, Bapak, bisa saya sampaikan bahwa tidak ada bentuk intervensi apapun yang kami lakukan. Seperti itu. Terkait itu, Bapak, itu fitnah yang sangat luar biasa yang menimpa keluarga kami.
kami tidak pernah meminta sepeser pun. Ini Pak perlu digarisbawahi, kami tidak pernah minta sepeser pun kepada pihak keluarga terduga pelaku. Proses mediasi itu dilakukan pada saat yang bersangkutan datang bersama kepala desa, menyampaikan itu, dan saya sampaikan minta tolong untuk bersabar, seperti itu. Pada saat dimandikan oleh ibunya di hari Kamis, ini menurut keterangan ibunya bahwa yang anak ini menyampaikan ini kenapa, sehingga anak saya itu menyampaikan jatuh sama papa. Ya, sebelumnya sempat menjalani masa penahanan di lapas perempuan selama 1 pekan. Guru honorer Supriyani akhirnya ditangguhkan oleh pihak Jaksa Negeri Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum berharap kasus ini dapat dihentikan atau diselesaikan secara kekeluargaan. Supriyani sempat menjalani penahanan selama 1 pekan di lapas perempuan kelas 3 Kendari, Sulawesi Tenggara sebelum bisa menghirup udara bebas. Penahanan Supriyani ditangguhkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atas permintaan kuasa hukum dan keluarga. Tangis haru mewarnai kebebasan Supriyani dari tahanan. Ia mengaku sedang bisa menghirup udara bebas dan tidak pernah merasa melakukan hal yang dituduhkan kepadanya. Saya bersyukur saya bisa pulang ke rumah. Terima kasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan sini ada hikmah yang saya dapatkan. Tapi memang Bu, Ibu tidak mengaku dengan perbuatan itu, Bu? Tidak, Pak. Tidak. Sudah berapa tahun Bu Ibu di situ? Mengajar? Setelah masa honor sudah 15 tahun. Masuk 16. Selama ini memang tidak ada begitu? Tidak pernah. Supriyani ditahan setelah dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid sekolah dasar yang juga merupakan anak oknum polisi. Ia dituduh menganiaya siswanya berinisial D hingga mengalami sejumlah luka pada 24 April lalu. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, debat perdana Pilgub Sulawesi Selatan sempat diwarnai kericuhan saat salah satu paslon dilempari oleh massa pendukung lawannya. Ya, meski sempat ricuh pemirsa, namun debat bisa berjalan dengan lancar. Kericuhan terjadi antara dua pasangan calon kepala daerah Sulawesi Selatan saat menghadiri acara debat perdana di Jalan Andi J. Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi saling dorong antar kedua massa pendukung hingga adu jotos pun tidak terhindarkan. Diduga kericuhan ini terjadi karena salah satu paslon dilempari massa pendukung lawan. Polisi yang tiba langsung melerai kedua massa dan mengamankan lokasi debat. Rencananya polisi akan menyelidiki kericuhan ini dan menjadikannya sebagai pembelajaran agar tidak terulang di debat selanjutnya. Ya, sepengetahuan dari kami tadi tidak. Nanti akan kita untuk debat selanjutnya, mungkin nanti akan kita melosapkan strategi yang baru. Akan kita lakukan analisa untuk tahatannya pertama, kemudian apa menjadi kekurangan nanti akan kita. Meski sempat ada kericuhan, namun debat Pilkada Sulawesi Selatan tetap bisa terselenggara dengan baik. Kedua paslon yang berlaga hadir dalam debat untuk membagikan program unggulan mereka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Ya, tak hanya dugaan politik uang, Pilkada Jawa Tengah juga ramai dengan dugaan keterlibatan kepala desa. Ya, bahkan Bawaslu sudah 2 kali gerebek pertemuan kepala desa yang diduga digerakkan untuk dukung salah satu paslon. Tidak hanya komunikasi silaturahmi,
Ya PKT kan 45. Bawaslu Kota Semarang menggerebek pertemuan kepala desa se-Jawa Tengah yang berlangsung di sebuah hotel. Saat tim Bawaslu tiba, puluhan kepala desa yang semula memenuhi tempat duduk langsung memubarkan diri, meninggalkan lokasi pertemuan. Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arif Rahman, menyampaikan, sejumlah kades yang hadir mengklaim kegiatan tersebut merupakan silaturahmi dan konsolidasi organisasi paguyuban kepala desa se-Jawa Tengah. Saat ini Bawaslu meminta keterangan dari para kades yang hadir. Mereka mengaku berasal dari beberapa kabupaten antara lain Kabupaten Pati, Rembang, Blora, Sukoharjo, dan Kabupaten Semarang serta kabupaten lainnya. PKD. Saya dari Bawaslu Kota Semarang. Karena kita punya kepala desa. Karena ada organisasi kepala desa itu kan kepala desa saling tidak kondusif. Sebelumnya Bawaslu juga menggerebek pertemuan paguyuban kades se-Kabupaten Kendal pada 18 Oktober 2024 lalu. Acara yang baru berlangsung selama 30 menit pun berangsung bubar begitu Bawaslu tiba. Bawaslu mendapat informasi pertemuan tersebut diduga terkait pengerahan kades untuk mendukung salah satu paslon di Pilwalkot Semarang. Banyaknya laporan keterlibatan kepala desa dalam gelaran pilkada membuat Bawaslu Pusat memberikan peringatan atas netralitas ASN. Melalui konferensi pers ini, Bawaslu kembali mengimbau agar kepala desa atau lurah dan perangkat desa ataupun kelurahan untuk tetap menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sehingga agenda demokrasi elektoral tingkat lokal yang saat ini sedang berlangsung dapat terlaksana secara kompetitif, jujur, adil, dan demokratis. Hingga saat ini Bawaslu mencatat ada 195 kasus terkait netralitas perangkat desa di sejumlah daerah. 59 diantaranya menjadi temuan dan 100 kasus dilaporkan oleh masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pangan menjadi salah satu prioritas program pemerintah 5 tahun ke depan. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Swasembada pangan menjadi salah satu prioritas program pemerintah 5 tahun ke depan. Ya, di mana Presiden Prabowo Subianto menginginkan Indonesia segera bisa mencetak sawah pertanian sebanyak 3 juta hektar. Pemerintah resmi canangkan gerakan cetak sawah 3 juta hektar selama 4 tahun ke depan. Langkah cetak sawah pertanian ini menjadi salah satu kebijakan unggulan Presiden untuk menggenjot swasembada pangan. Selain itu, dengan mencetak sawah seluas 3 juta hektar, Indonesia bisa mengamankan kebutuhan pangan masyarakat selama 80 tahun ke depan. Presiden Prabowo menegaskan keberlanjutan cetak sawah bukanlah upaya membuka lahan dengan menebang hutan. Pemerintah akan memaksimalkan lahan-lahan berpotensi jadi sentra produksi pangan untuk digunakan. Presiden ingin mencetak sawah 3 juta hektar segera dilakukan di daerah Merauke, Papua, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, hingga Sumatera Selatan. Target waktunya akan digarap dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Pemerintah berharap dengan mencetak sawah produktif seluas 3 juta hektar, seiring dengan penambahan penduduk, maka fasilitas produksi pangan di dalam negeri juga harus segera ditingkatkan.
Upaya dalam jangka pendek, pemerintah segera memaksimalkan lahan-lahan yang berpotensi jadi sentra produksi pangan untuk digunakan. Jadi, bukan mencetak sawah dengan membuka lahan atau menebang hutan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pertanian berkomitmen siap menjalankan planning percetakan 3 juta hektar sawah pertanian. Upaya ini merupakan langkah strategis swasembada pangan dengan mengoptimalkan potensi ketahanan pangan. Target utama pemerintahan Prabowo Subianto 5 tahun ke depan adalah swasembada pangan. Melalui upaya ketahanan pangan, pemerintah terus berupaya menciptakan lahan-lahan pertanian yang produktif. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan perintah Presiden untuk mencetak 3 juta hektar lahan sawah pertanian, di mana percepatan cetak sawah ini sudah dimulai di beberapa daerah seperti Merauke, Papua, dan Kalimantan Tengah. Cetak sawah juga akan dilakukan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Ini ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk melakukan percepatan cetak sawah yang saat ini posisi di Merauke sudah kita mulai, Kalimantan Tengah kita sudah mulai, insya Allah dalam waktu dekat Kalimantan Selatan, kemudian Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan seterusnya. Di sisi lain, dengan ketersediaan 3 juta hektar sawah, pemerintah berharap petani bisa mendapat perhatian khususnya dari segi hulu yakni pupuk. Selain itu, target cetak sawah 3 juta hektar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan Indonesia beberapa dekade ke depan. Pemirsa, Kementerian Perdagangan mengungkapkan harga rata-rata nasional minyak kita naik 7,6% di atas harga eceran tertinggi atau HET. Ya, harga minyak kita saat ini menjadi Rp16.900 per liter. Dalam rapat inflasi daerah Kementerian Dalam Negeri terungkap bahwa saat ini harga minyak kita telah naik dari harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liter. Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto mengungkapkan terjadi kenaikan harga minyak kita sebesar 7,6% yang kini di mana harga minyak kita menjadi Rp16.900 per liternya. Kemudian untuk minyak kita di kisaran harga Rp16.905 per liter atau ada kenaikan tipis 0,66%. Terkhusus untuk minyak kita sebagai program minyak goreng rakyat sebagaimana Permendak 18 tahun 2024 dapat kami laporkan Bapak Menteri dan Bapak Ibu sekalian, gap antara harga real dengan harga rata-rata nasional saat ini 7,6%. Ini memang kalau harga rata-rata nasional di kisaran 16.900, headnya sendiri adalah Rp15.700 per liter. Ini ada gap 7,6%. Bahkan saat ini terdapat 30 daerah yang mengalami kenaikan harga minyak kita menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per liternya. Bambang menambahkan kenaikan harga HET minyak kita ini menjadi perhatian Kemendak, terutama pada daerah-daerah di wilayah Indonesia Timur. Untuk itu, Kementerian Perdagangan akan terus melakukan intervensi harga di pasaran. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengungkapkan anggaran perumahan pada 2025 yang dipatok sebesar Rp5,07 triliun dinilai tidak akan mampu mengejar target pembangunan sebanyak 3 juta perumahan. Untuk mengejar target tersebut, pihaknya meminta lahan sitaan hasil korupsi yang bisa dimanfaatkan untuk membangun perumahan gratis bagi rakyat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengungkapkan rencana anggaran perumahan pada tahun 2025 yang sebesar Rp5,07 triliun dinilai tidak akan mampu mengejar target perumahan sebanyak 3 juta yang mencapai Rp14 triliun.
Terlebih anggaran 5 triliun rupiah tersebut dialokasikan untuk ibu kota Nusantara sebesar 1,2 triliun rupiah. Untuk mengejar target tersebut, pihaknya melakukan pembentukan 4 direktur jenderal yang mengurus perumahan di pedesaan, perumahan perkotaan, dirjen terkait kawasan pemukiman, dan dirjen lainnya. Tak hanya itu, pihaknya mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif dalam program perumahan termasuk pengusaha, pengembang, perbankan, serta pihak swasta yang diharapkan dapat menggunakan dana CSR perusahaan untuk pembangunan rumah rakyat. Kebutuhan untuk membangun 3 juta rumah itu kan bisa dihitung. Kalau tanahnya gratis berapa, kan bisa dihitung, ya kan? Kalau cuma konstruksinya aja berapa, kan bisa dihitung. Kan udah ada angkanya semua. Nah, kenapa saya berusaha tanahnya gratis? Supaya harganya turun. Kenapa saya melakukan efisiensi? Supaya harganya turun. Kenapa saya tidak mau korupsi dan pungli lagi? Supaya harganya turun. Kan itu. Nah, mungkin mudah-mudahan dengan begitu kita bisa punya harga baru. Ya, doain ya, harga baru yang tentunya saya harapkan bukan naik tapi turun. Marwarar menambahkan pihaknya juga meminta lahan sitaan hasil korupsi bisa dimanfaatkan untuk perumahan gratis bagi rakyat. Terlebih pihaknya mencatat terdapat 1.000 hektar di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari para koruptor. Pemirsa, pemerintah resah dan juga khawatir atas nasib puluhan ribu karyawan PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex usai dinyatakan pilot. Berbagai solusi dan skenario disiapkan pemerintah untuk menyelamatkan nasib karyawan Sritex yang terancam PHK besar-besaran. Wakil Menteri Ketenagakerjaan meminta perusahaan Sritex menjamin nasib karyawannya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Garunga mengunjungi PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Immanuel mengatakan kunjungan ke perusahaan raksasa bidang tekstil ini atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Menurut Immanuel, pemerintah terus berkomunikasi dengan Presiden Direktur PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto terkait kondisi setelah Sritex dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Semarang. Kunjungannya ke Sritex ini juga bentuk konkret bahwa negara hadir. Immanuel menegaskan bahwa kehadirannya untuk memastikan nasib 50.000 buruh PT Sritex telah dijamin oleh perusahaan. Tengah kegelisahan ini, ternyata tidak ada yang gelisah. Itu hanya opini-opini liar yang saya tidak tahu sengaja membuat kesan negatif terhadap perusahaan Sritex itu sendiri, dan negara sadar nggak bisa tidak, karena dampak itu ya itu membuat kita khawatir. Ketika mendapatkan informasi Sritex pilot, Presiden Prabowo langsung tugaskan 4 menteri, Menteri Keuangan, BUMN, Perdagangan, dan Menteri Tenaga Kerja. Nah, ini bentuk hadirnya saya ini adalah atas perintah Presiden. Di sisi lain terkait bahwa status pilot Sritex apabila dicabut, Immanuel menyerahkan hal tersebut kepada pihak perusahaan dalam penegakan hukum. Sebelumnya diberitakan PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada 21 Oktober 2024. Penetapan pilot ini keluar seusai salah satu kreditor yaitu PT Indo Barat Rayo meminta pembatalan homologasi dan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Pemirsa, penyelamatan karyawan Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah telah disampaikan oleh pemerintah. Ya, 2 skenario disiapkan untuk menyelamatkan karyawan dalam kasus pilotnya raksasa tekstil di Asia Tenggara. PT Sritex masih beroperasi dan menghasilkan produk garmen di Sukoharjo meski telah dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Semarang sejak 21 Oktober 2024. Karyawannya masih bekerja dengan penuh semangat. Kementerian Perindustrian melalui PLT Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Reni Yanita memastikan pemerintah tengah menyiapkan beberapa opsi penyelamatan terhadap PT Sritex. Penyelamatan harus didiskusikan kembali bersama Sritex dan juga 3 kementerian terkait lainnya, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Tenaga Kerja.
Dari beberapa opsi yang ada, pemerintah juga menyiapkan kemungkinan pemberian dana talangan dan insentif untuk Sritex. Namun bagi pemerintah, Kemenperin berupaya untuk melindungi tenaga kerja dan juga ekspor yang sedang berjalan. Tetap aman karena ini pemerintah turun tangan gitu sih, tanpa ada arahan pun. Sekali lagi karena ini industri, pasti kewajibannya Pak Menteri untuk terus menjaga supaya industri itu tetap beroperasi, apalagi di belakangnya ada 5.000 tenaga kerja. Itu sih. Pemerintah berharap kasus pilot Sritex sebagai debitur dapat segera mencapai kesepakatan homologasi dengan para kreditur berdasarkan putusan perkara Pengadilan Negeri Semarang. Dari Jakarta, Ade Firmansyah melaporkan. Pemirsa, buah impor anggur jenis Shine Muscat tengah jadi perbincangan setelah Thailand menemukan beberapa sampel anggur impor tersebut mengandung residu kimia berbahaya. Ya, jenis anggur impor serupa juga masuk ke Indonesia. Namun BPOM ini menyatakan belum ada temuan atau laporan terkait temuan residu pestisida pada anggur Shine Muscat di pasar Indonesia. Anggur impor jenis Shine Muscat bikin heboh. Sebuah penelitian swasta di Thailand menemukan beberapa sampel anggur jenis tersebut yang beredar di pasar mengandung residu bahan kimia berbahaya, pestisida. Penelitian tersebut tak urung membuat konsumen di Indonesia resah. Pasalnya, buah impor serupa, anggur jenis Shine Muscat, juga banyak beredar di tanah air. Tak kurang dari Komisi 9 DPR RI menegur Badan POM terkait peredaran anggur jenis tersebut. Meski oleh BPOM kemudian disebutkan, belum ditemukan laporan kandungan bahan berbahaya dalam buah anggur Shine Muscat di pasar Indonesia. Ya, Anda harusnya berkoordinasi dengan pihak imigrasi, ya kan? Itu harus stop tuh, anggur muskat itu. Karena dia mengatakan, ini teman dari BPOM ini mengatakan bahwa memang anggur itu berbahaya. Badan POM, kalau dia sudah masuk ke Indonesia terus dipasarkan, ya harus ada nomor izin edarnya. Kalau dia sudah menjadi kayak pangan olahan atau anggur olahan, ya kita itu tanggung jawab kami. Menanggapi keberadaan anggur impor Shine Muscat berbahaya, Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat Panggabean melakukan sidak di tempat pemeriksaan karantina Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sidak dilakukan untuk memastikan semua komoditas tumbuhan yang masuk Indonesia memenuhi prosedur karantina sesuai regulasi keamanan pangan. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Nadifa, iNews melaporkan. Ya, bisa makanan khas Indonesia seakan menjadi pengobat rindu bagi diaspora Indonesia di Arab Saudi. Ya, dan kini mereka dapat dengan mudah menemukannya dalam acara Global Harmony yang digelar Kementerian Media Arab Saudi. Bakso, siomay, batagor, mungkin bagi kita sudah biasa. Berbeda halnya bagi warga Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Bisa jadi makanan-makanan ini sulit ditemui. Namun, dalam kegiatan Global Harmony yang digelar Kementerian Media dan Otoritas Hiburan Umum Arab Saudi, beragam makanan khas Indonesia tersedia. Salah satu stand ini, makanan-makanan favorit seperti siomay, batagor, ayam geprek, hingga es cendol dijual. Yang paling laris tentu saja bakso. Ratusan mangkok bakso bisa ludes dalam sehari. Makanan berkuah ini seakan menjadi pengobat rindu bagi diaspora Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Ya, terutama ya kalau keluar-keluar kayak gini kita cari makanan khas Indonesia. Makanan saya cari-cari bakso dari mulai pintu masuk, di mana yang jualan bakso alhamdulillah dapat. Tak hanya makanan, berbagai pertunjukan kesenian dan hiburan dari musisi Indonesia menjadi ajang para diaspora Indonesia berkumpul, berinteraksi, dan melepas rasa rindu akan tanah air. Kegiatan ini digelar selama 46 hari dengan menampilkan 9 budaya dari 11 negara yang berbeda. Sesuai dengan program Global Harmony yang dicanangkan Kementerian Media dan Otoritas Hiburan Umum Arab Saudi,
Kegiatan ini mampu menunjukkan integrasi budaya, mampu mempererat hubungan baik antara warga negara dan penduduk Arab Saudi. Sumpah ya, saya baru beberapa hari aja di Riyadh, udah kangen makanan Indonesia, rasain makanan Indonesia, langsung kangen lagi sama kampung halaman. Gimana orang-orang yang udah bertahun-tahun di sini, jarang ketemu makanan Indonesia, dan ketemu makanan kayak gini, pasti kangen banget. Dari Riyadh, Arab Saudi, Priamana Tenaya, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Smiantania dan rekan saya Togi Sinaga, pamit undur diri. Terima kasih and have a great day. Bye-bye.